Jadi aku kayak second upper, jadi kalau buat GPA 4 ke atas sudah pasti bisa masuk. Itu kalau di Indo IP-nya 3,2 gitu. Harus ngambil tes TOEFL atau nggak tes IELTS. Kalau seandainya kamu berminat untuk tinggal di hall, apakah sulit untuk mempertahankan kamarnya? Kalau buat aku sih kan aku setahun ya, jadi aku cukup sih bisa mempertahankan kamarnya gitu. Valid reason kan, misalkan aku anak luar, kalau anak luar kan itu nggak ada tempat lain tinggal yang selain di sini gitu. Kamu Jadi nggak punya rumah di Singapura ya? Iya, mempertahankan kamar kalau buat anak PhD itu sangat possible banget, karena kan memang itu kan hak kita untuk bisa tinggal di situ, kayak gitu. Jadi kayak kan kita ada alasan kenapa kita harus tinggal di situ lebih dekat gitu. Jadi banyak peluang sih untuk bisa mempertahankan kamar. Betul. Tapi itu juga ya? tergantung sama hoki-hokian juga sih. Kadang-kadang kan kayak, oh kalau mau mempertahankan kamar yang sama, mungkin agak ribet ya, karena mungkin beberapa kamar kan sangat. Kalau misalkan ada anak master, terus ada anak PhD yang mau kamar yang sama, kemungkinan besar yang bakal dapet tuh anak PhD-nya. Jadi kayak kita bicara siapa yang memang perlu siapa yang memang perlu untuk tinggal di NTU gitu sih. Bener juga sih, anak master kan paling setahun 2 tahun ya. Jadi ya bisa dibilang ya bukan mempertahankan kamar kalau misalnya kamu cuma setahun. Iya. Iya. Yang penting bisa tinggal di di dalam hall gitu kalau bisa ya. Tapi kan kalau misalnya direbutin sama PhD kan kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Kita harus lebih bersyukur. Prioritinya di situ soalnya. Iya. Gimana nih, master lagi COVID kayak begini? Kamu online kuliah atau physical datang? Aku sekarang awalnya waktu first few weeks, jadi week 1 sama week 2 aku fully online, jadi Zoom semua atau enggak Microsoft Teams. Tapi kalau sekarang itu mulai hybrid mode. Jadi hybrid mode itu apa? Jadi setengah online, setengah offline. Jadi untuk berbagai kayak misalkan dari A sampai H gitu, anak yang A sampai H tuh bakal datang ke lecture hall, datang ke NTU gitu. Tapi untuk datang ke hall itu ada syaratnya juga. Semua orang yang ada di dalam hall itu harus 50 orang, nggak boleh lebih. Saya kayak boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Karena memang peraturan dari pemerintah, kalau misalkan mau ngadain lecture hall atau lecture in general, harus dibawa sama dengan 50 orang di setiap saat gitu. Sama juga kalau misalkan mau, pasti kan kalau nanya kalau datang lecture hall, social distancing gimana? Kalau social distancingnya biasanya kalau dulu itu ada kayak tanda X-nya, jadi anak sekolah tuh nggak boleh duduk di tanda X-nya gini gitu. Tapi biasanya kita udah tahu sendiri, kita biasanya duduknya kayak kalau satu baris kita satu gitu, atau nggak kalau misalnya di satu baris banyak orang kita bisa jadi kayak ada 2 kursi, 3 kursi kita pisahin gitu. Jadi kita nggak mau terlalu dekat gitu. Kalau buat kebetulan buat aku, nanti aku minggu depan aku akan datang ke NTU 2 kali. Aku ada offline class, jadi aku harus ke NTU gitu. Kelasnya mirip ya, jadi kayak bentuknya lecture terus tutorial gitu, sama seperti waktu S1. Nah, ini menariknya. Jadi kalau buat master nggak ada tutorial. Jadi benar-benar lecture 3 jam gitu. Jadi ya dari misalkan 6.30 sampai 9.30 itu lecture doang. Jadi itu sangat berbeda banget. Jadi itu perbedaan paling signifikan dari master sama undergraduate, bahwa kalau di undergraduate kan ada tutorial kelas. Kalau master tuh kita sangat independen banget, jadi sangat individualistis lah kalau bisa dibilang. Jadi kayak 3 jam nih lecture, tapi soalnya dari mana? Guru pasti bilangnya apa? Ambil aja dari library, dari buku-buku. Jadi itu malah kita tuh benar-benar sangat ya kayak bukan itu, jadi kita sangat dibebaskan, kayak belajar, kalau cari soal dari mana aja. Yang penting untuk saat ujian tuh sangat harus bisa lah gitu. Nah, yang juga kunci utama ujian di master, kalau di undergraduate kan exam cuma 60% dari total nilai ya. Kalau master tuh 80%. Sisanya dari mana, bro? Sisanya tuh dari assignment atau enggak ada tugas. Di dalam waktu 3 jam lecture itu ya? Oh bukan, jadi kayak untuk nilai akhir. Jadi nilai akhir kan kita ada exam, ada
namanya continuous assessment, jadi antara tugas atau enggak kuis kecil gitu. Nah kalau di NTU yang ada graduate kan biasanya 60-40% gitu, 60% exam, 40% continuous assessment. Nah kalau buat master, exam itu 80%, terus continuous assessment-nya 20%. Waktu saat ujian itu sangat-sangat stressful karena kan wah kalau aku benar-benar nggak bisa tuh benar nggak bisa, udah kayak nilainya langsung anjlok. Tapi kalau bisa, puji Tuhan gitu, wah 80% gitu kan lumayan. Niko kayaknya saya tadi mukanya banyak tanda tanya ini. Apa kamu punya pertanyaan? Gue tadi mencari tahu kan kamu bilang berarti udah ya, ini list of pertanyaan kita udah ya, berarti kita AOB ya, any other bisnis. Nggak bisnis juga sih. AOQ, any other questions. Gue tanya, jadi sehari berarti kamu cuma bisa satu kelas, dan jadi beda kamu sama anak part time adalah kamu bisa ambil lebih banyak course daripada anak part time gitu aja, dan itu harinya spread gitu ya lebih karena atau gimana? Jadi kalau misalkan buat full time itu kita totalnya kita harus ambil 10 pelajaran dalam waktu 1 tahun. Atau kalau misalnya buat kasus aku kan aku ambil disertasi, ambil project, jadi aku cuma ambil 8 pelajaran sama 1 project, karena satu project itu dianggap sebagai 2 pelajaran gitu. Nah aku disarankan setiap semester aku diambil 4 pelajaran, dan aku nggak bisa kayak ngambil 2 pelajaran di hari yang sama. Itu juga beda. Kalau di NTU kan kalau ada graduate kan bisa nge-push 1 hari benar-benar full gitu ya. Full gitu. Nah kalau di master itu benar-benar 1 hari buat 1 pelajaran ini doang. Jadi kalau buat aku kalau 4 pelajaran berarti 4 hari aku harus alokasi buat pelajaran ini. Oh pelajaran, oke. Jadi sebenarnya schedule-nya sebenarnya sama kayak full time, cuma full time nggak diwajibkan sebanyak itu kali gitu aja ya. Kalau buat part time itu cuman kan kalau part time itu 2 tahun. Part time maksudnya. Iya, part time. Part time itu 2 tahun. Dan pasti setiap semester tuh cuma diizinkan 2 sampai 3. 2 sampai 3. 2 sampai 3 pelajaran gitu. Dan biasanya kalau part time tuh malah cuma belajar doang, yang coursework. Karena kalau full time malah direkomend buat disertasi, karena kita kesannya lumayan banyak free time-nya ya. I see. Kita bisa siang gitu ya. Siangnya bisa ke NTU gitu untuk mengerjakan projectnya, terus malamnya baru belajar gitu. Jadi kayak lebih leluasa waktunya. Dan ya gitu sih. Jadi kayak 2-3 pelajaran buat part time, 4 pelajaran buat full time gitu. I see. Oke. Dan yang kamu tadi bilang disertasi itu sudah mulai ya? Karena setahun biasanya durasinya atau semester aja? Oh, setahun ya. Setahun langsung. Jadi kayak mirip kayak FYP. FYP ya, final year project. Jadi anggap saja disertasi itu kayak FYP kedua. FYP kedua ya. Kamu mau lagi melakukannya? Iya, kan suka sama suka. Yeah. Ada passionnya, karena tertarik gitu sih. Dan fun fact, disertasi itu pass and fail. Gak ada nilainya? Gak ada nilainya. No wonder banyak orang yang mau ngambil ya. Gue tuh mikir dulu ngapain orang menyiksa diri 2 kali gitu. Iya. Oh. Jadi itu yang trade-off. Jadi salah satu yang kunci kenapa aku juga mau ngambil disertasi. Jadi karena pass and fail, aku tuh benar-benar sangat leluasa untuk bisa. Jadi aku tidak terikat terhadap aku harus dapat nilai bagus tuh, projectnya bagus gitu. Aku kayak gini, aku maunya projectnya bagus karena aku memang mau project itu bagus gitu. Jadi nggak ada halangan adanya nilai, kayak ada gantungan tuh. Aduh kalau bisa dapat A bagus ya, tapi kalau nanti dapat B gimana ya gitu. Yang penting kita melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. I see. Makanya aku sangat encourage ya kalau buat anak yang Indo yang mau menambah ilmu lagi, kalau bisa ambil disertasi. Sangat recommended gitu. Lu ada lagi deh, nggak? Oke. Tadi juga aku lupa tanya. Kamu kan sekarang tinggal di luar. Oh iya itu. Dan jauh dari NTU ya kamu tinggal ya. Gimana nih buat orang-orang yang nggak bisa mendapatkan rumah deket NTU gitu? Kalau buat itu kebetulan sekali aku juga baru tahu informasi ini. Jadi untuk bagi kita yang anak-anak Indo yang baru ke Singapura yang tinggal yang nggak dekat NTU, tinggal di daerah sentral, jadi ada shuttle bus yang antara Novena sama NTU
Kenapa ada shuttle bus ini? Karena di Novena ada kampus NTU untuk di Kongchen Medicine. Jadi itu kadang-kadang kan kalau buat anak medicine kan harus ada praktek medicine. Jadi mereka kadang-kadang harus bolak-balik dari NTU ke Novena. Di Novena itu ada apa? Ada rumah sakit yang sangat besar lah di Singapura, Tan Tock Seng. Jadi mereka kadang-kadang praktikumnya di Tan Tock Seng Hospital gitu. Dan shuttle bus ini sangat berguna bagi anak-anak student NTU gitu. Dan jadi itu kayak kita harus ada, jadi kita apa yang kita perlu lakukan, jadi kita cuma datang ke time slotnya dan kita harus datang ke designated bus stop gitu. Jadi ada tempatnya, dan so far karena COVID period itu cuma ada 3 time slot. Jadi jam 8.15 pagi, jadi buat yang mau ke kantor. Ada jam makan siang jam 1.15. Jadi kayak misalkan makan siang di NTU, terus mau balik lagi ke praktikum gitu, misalnya kayak gitu. Terus ada jam 5.30. Jam 5.30 biasanya buat kalau mau pulang, atau enggak kalau buat aku pas buat master. Jadi aku kayak ke master ya naik bus jam 5.30 aja dari sini. Nyampe di NTU jam 6, jadi pas buat aku sekolah gitu. Dan itu gratis, shuttle bus ini gratis gitu. Sangat pas banget buat aku, karena kalau misalkan aku naik MRT dan bus itu sekitaran hampir $2 satu jalan. Jadi kayak kalau bolak-balik itu $4. Tapi lama lagi. Lama lagi. Lama banget. Aku harus jalan kaki kan, harus jalan kaki nyebrang. Pindah jalur, terus aku harus jalan kaki di bus stopnya juga jalan kaki gitu. Dan kalau ini kekurangannya aku harus jalan kaki dari Novena MRT, aku harus jalan kaki ke bus stopnya. Jadi itu cuma kekurangannya. Lah ya. Oke lah ya. Aduh, itu sangat menolong waktu karena sangat cepat. Karena kan kalau misalnya aku dari tempat aku Novena itu cuma 10-15 menit. Terus jadi aku cuma jalan kaki ya 10 menitan. Terus aku tinggal nunggu bus. Terus di busnya bisa tidur setengah jam, lumayan. Iya. Tapi pulang sendiri ya, kalau pulang ya, nggak ada bus malam soalnya. Bus malam itu jam 5.30. Jadi kayak buat kita yang kayak misalkan, aduh mau ke NTU, kita mau fokus belajar ya. Bisa kayak misalkan jam 8.15 pergi ke NTU, terus belajar di sana sama dari jam 9 sampai jam 5, pulangnya naik jam 5.30. Dan ini pulang dari masternya itu nggak ada ya, berarti harus pulang itu yang lama ya. Aku pulang dari masternya jam 9.30 udah nggak ada bus lagi, jadi aku harus naik itu public transport. naik public transport. Iya, ya aku itu kayak bisa nyampe di rumah jam 11-an, tapi aku ya nggak apa-apa lah, memang sudah tahu resiko kan, sudah kayak udah tahu tinggal di sini, udah gitu. Makanya aku udah ya nggak apa-apa kok, udah terbiasa selama 2 bulanan udah kayak gini. Apakah ada shuttle bus juga dari daerah lain? Kalau daerah lain tuh aku cek ada kayak buat profesor atau anak-anak yang student yang mau kelas pagi itu pas banget. Ada shuttle bus yang dari daerah kayak namanya Amokyo, Punggol, Woodlands. Biasanya bus ini dari jam 7 sampai 7.45. Jadi ada tiga waktu lah. Jadi itu busnya dari MRT-nya mereka bakal fetch kita ke NTU gitu. Tapi karena pagi banget buat aku kan apalagi nggak perlu ya. Karena kan kelasnya kan jam 6 sore. Malam. Iya malam. Buat aku bipasnya yang ini. Gitu. Oke. Iya. Jadi yang bus yang dari tempat-tempat lain tadi itu cuma pagi aja artinya ya? Iya, cuma pagi aja, nggak ada waktu lagi. Betul. I see. Oke. Mau nanya, ini pertanyaannya nanti agak kelompatan. Menurut lu gap difficulty levelnya dari undergraduate ke master jauh nggak? Nggak segitu jauh kalau buat undergrad satu pelajaran nih. Jadi di graduate itu ada pelajaran yang sama, mirip-mirip. Jadi pelajaran yang biasanya di undergrad bisa diselesaikan dalam satu semester, biasanya kalau di graduate tuh diselesaikan dalam waktu 4 minggu atau 5 minggu gitu. Recap aja gitu ya? Jadi di recap aja kayak bener di Swiss. Jadi kayak mereka tuh jadi ada kayak jadi sangat mirip banget sama kayak undergraduate. Jadi kayak kita belajar hal yang baru. Paling yang kalau nggak kuat, kalau misalkan dengerin profesor selama 3 jam kan kadang-kadang ada yang nggak kuat ya, kayak waduh ini kapan selesainya gitu. Tapi beberapa profesor mereka kayak kasih waktu jeda, kayak waktu istirahat
Karena kalau dengerin dia selama 3 jam kan pusing juga ya. Capek juga ya. Capek. Oh, jadi kalau mau bayar tuition fee-nya, kalau buat full time, buat anak yang kita itu sekitaran 40.000 per tahun. Jadi total biayanya itu 40.000. Nah, 40.000-nya dari mana? Jadi baru mulai dari tahun lalu, NTU tuh mengadakan sistem kalau kita mengambil pelajaran, misal kita ngambil pelajaran 4 pelajaran. Jadi kita harus hanya bayar untuk 4 pelajaran ini doang. Jadi kayak misalnya satu pelajaran harganya 4.000. Jadi satu pelajaran 4.000, jadi kalau kita ambil 4 pelajaran jadi cuma 16.000 per semesternya itu. Kayak SKS. Bayarnya SKS. Iya. Di Indo. Iya. Jadi bayar bener-bener kayak di Indo gitu. Jadi kalau kita ngambilnya makin banyak pelajaran ya kita harus bayar makin banyak. Nah, jadi karena yang tadi disertasi 2 pelajaran, digabung jadi 2 pelajaran, harganya jadi 8.000 gitu. Jadi sebenarnya part time sama full time bayarnya sama ya, karena kan bayar per course gitu ya, cuma durasinya aja gitu yang lebih panjang kali ya. Jadi kalau part time kan ngambilnya 2 pelajaran, 3 pelajaran, jadi cuma kayak 8.000 gitu. Sangat familiar dengan orang-orang Indo, tapi buat kita yang di sini nggak familiar ya, nggak biasa kita bayar kayak gitu. Iya, biasanya kan kita langsung bayar langsung. Iya, berapapun. Uang sekolah biasa ya. Iya. Ada chances buat kalian yang di Indo bisa juga, dan kolanya ternyata harganya sekitar 40.000 USD dan tidak sesusah itu, tidak ada tes, tidak ada wawancara, tidak ada apapun, tidak ada tes tertulis, tidak ada wawancara. misalkan mau wawancara tuh biasanya untuk beasiswa. Biasanya kalau wawancara pasti untuk beasiswa gitu. Biasanya kalau beasiswa kan written statement, terus interview gitu. Biasanya untuk beasiswa. Seingat aku dari temen aku yang join master di NBS itu, yang temen aku yang aku bilang itu, dia dapat beasiswa, jadi bayarnya cuma setengahnya. Dan itu dia tuh interview, jadi dia ada interview sama sekolahnya gitu, tuh bisa dapat beasiswa ini gitu. I see. Jadi biasanya interview ini hanya untuk buat yang beasiswa biasanya gitu, jarang banget. Oh, sama kalau misalnya kita udah dapat offer NTU, nanti juga bakal ada biaya ekstra. Jadi biaya ekstranya itu kayak biaya acceptance fee. Jadi kan kita harus ya uang jaminan, kita uang jaminan. Oke, kita bakal ke NTU, nggak bakal kemana-mana. Kan biasanya kalau kita kan ada target uni yang lain ya, kayak misalnya NTU terus yang lain gitu. Kalau buat NTU, seingat aku harus bayar $2,000 sebagai uang muka. Oh, DP. Jadi DP 2.000 uang muka udah. Dan 2.000 ini bakal dipotong ke uang tuition aku untuk semester ini nanti. Jadi aku nggak perlu bayar segini banyak, aku bayar cuma sedikit. Sisanya. Yap, sangat menarik. Aku nggak pernah tahu sih kalau ternyata hanya apply doang gitu loh. Aku pikir ada wawancara, ada discuss project, tes lagi. Ada tesnya. Wow. Tapi aku ada temen dari Indo, dari Petra waktu itu 2 orang ya kesini kayaknya happy aja gitu. Makanya aku juga penasaran, ya kan? Jadi kayak accessible guys. Kalau kalian mau mendapatkan improvement ke NTU, bisa bilang gue lulusan NTU gitu kan. Ganti dari sebelumnya, kalian bisa coba langkah-langkah ini. Website tidak seribet itu sebenarnya. Dan standar nilainya juga tidak setinggi itu ya. Anak Indo kan tinggi-tinggi kan, IPK-nya biasanya kan 36, 37 kumlat gitu. Kalau kumlat mah udah pasti bisa masuk. Bisa masuk, betul. Udah pasti. So don't worry guys. Ternyata S2 semakin tidak sekompetitif S1 gitu. Oke, thank you guys udah nonton, dan nanti kita akan share semua link-linknya, link pendaftaran, semua info-info dari Steven ke kolom description kita. So thank you so much and see you on the other episode of Buka Project. Thank you Steven, thank you. Thank you. Bye bye. Zoom.